bener-bener kita nggak punya apa-apa. Hilang semua. Hilang semua. Mulai dari nol. Bukan nol Mbak Ari, minus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Alhamdulillah ya, kembali lagi bersama saya, Riandani, di Podcast Tutur Mama. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani ngobrol-ngobrol dengan yang pastinya sudah nggak asing lagi. Mungkin Mama udah sering melihat dan bertemu beliau di live Instagram, mungkin berlalu lalang lah wajahnya menemani saya di beberapa kali mengisi kegiatan atau acara di Tutur Mama. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Yuli. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Oke. Nah, teman-teman, mama, ibu semuanya, Mbak Yuli ini adalah rekan saya dalam satu pekerjaan, dalam satu tempat kerja, dan beliau ini tuh salah satu teman yang sering menjadi teman curhat saya. Menjadi teman bercanda juga, dan ada banyak sekali cerita-cerita menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari beliau ini. Kalau boleh tahu Mbak Yuli, bisa dijelaskan, diperkenalkan dulu Mbak Yuli ini siapa? Oke, perkenalkan saya Yuli. Jadi formal banget. Santai aja. Saya seorang istri. Tapi saya memutuskan untuk masih tetap bekerja. Begitu. Saya aslinya dari Purworejo. Ada yang tahu kota Purworejo? Karena kotanya itu kecil di tengah-tengah. Kebanyakan orang nggak paham ya. Purworejo itu tuh antara Kebumen, Purworejo, baru di Yogyakarta. Jadi dia tuh di tengah. Kadang masa sih ada. Nah, Purworejo itu terkenal dengan pantai-pantai selatannya. Iya betul. Begitu. Pantainya bagus-bagus loh kalau. Iya, banyak banget. Pencinta namanya? Suasana pantai kayak gitu. Pasirnya juga bagus-bagus ya. Iya, di sana walaupun pasirnya masih hitam, tapi bersih tempatnya. Gitu. Juga ada satu yang terkenal itu Purworejo punya beduk gede sak donya. Itu artinya beduk terbesar di dunia. Itu ada di Purworejo. Banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu adalah ikonnya kita. Ada durian juga. Oh iya, itu terkenal banget duriannya. Dan ini lagi musim-musimnya ya. Ya, ini lagi musim durian. Bisa aja langsung main-main ke Terjangkau nggak sih harganya kalau musim kayak gini? Kalau langsung ke petaninya bisa lebih murah. Berapaan tuh? Paling 100 ribuan bisa dapat yang enak-enak itu udah pas. 100 ribu udah dapat yang besar-besar gitu ya? Iya, pokoknya mantep banget. Manggis juga ada. Iya, bener-bener Purworejo terkenal sama buah manggisnya. Jadi kalau main ke sana tuh ada patung ikon manggis. Iya, ada manggis, durian, sama kambing etawa. Kambing etawa juga ya, betul sekali. Pokoknya tuh memang bener-bener kota, orang bilang itu Purworejo kota pensiun karena memang Purworejo itu tenang. Karena dia itu desa dan dia tuh tenang. Bener banget. Kebanyakan orang-orang Purworejo itu memang beliau-beliau itu yang sudah sepuh gitu, mereka memilih untuk pulang ke kampung halaman dan menikmati hidup berdua dengan pasangan dan tinggal sama cucu-cucu. Makanya sering dikenal dengan kota pensiun. Oke. Gitu. Kebetulan tuh aku akhir bulan November kemarin. Oh iya? Aku ada acara ke Purworejo dan first impression walaupun nggak pertama, udah pernah juga sih, udah pernah, cuman udah lama kan nggak kesana lagi. Itu benar-benar sejuk banget suasananya, adem nenangin, dan itu adalah suasana yang udah lama banget aku temukan. Serasa kayak main ke rumah nenek kayak gitu loh suasananya. Suasananya memang tenang di Purworejo itu. Oke, Mbak Yuli. Nyobain dawet irengnya nggak? Aku enggak, kebetulan waktu itu aku lagi batu. Lagi batu. Iya, besok kapan-kapan kalau ke Purworejo harus nyobain dawet ireng. Emang apa maksudnya ciri khas dari dawet ireng itu dengan dawet biasanya itu apa? Iya, beda karena kan dia warnanya hitam. Nah, dan itu memang sangat menyegarkan banget kalau diminum pas siang-siang hari. Dan itu karena menggunakannya juga bahan alami. Iya, jadi tidak ada pewarnanya. Jadi hitamnya itu dari bahan alami. Iya, betul sekali. Kapan-kapan boleh dicoba. Boleh nanti ya, kapan-kapan kalau pulang ke Jawa mampirlah ke Purworejo gitu ya kan. Mau ke Jogja bisa dulu mampir ke Purworejo dulu gitu. Sebelum sampai Jogja mampir dulu, transit dulu. Iya, betul sekali. Nah, Mbak Yuli tadi kan bilang ya kalau Purworejo itu adalah salah satu kota yang enak untuk kota yang disebut sebagai kota pensiun gitu. Nah, kan sekarang Mbak kan di Jogja nih. Iya.
Kok bisa dari Purworejo ke Jogja? Aduh, cerita nggak ya? Ceritain dong. Jadi kenapa saya pindah ke Jogja itu yang pertama karena saya menikah dan alhamdulillah dapat jodoh orang Jogja. Tapi memang dulu sebelum saya menikah, saya tuh pas SMA dan itu tuh saya pernah berharap dan bermimpi, ya Allah aku tuh pingin besok kalau nikah dapatnya orang Jogja. Nah kebetulan dalam dunia kerja itu, nah ketemulah sama si Mas ini, jodohku ini. Oh, ketemunya dalam satu tempat kerja? Iya, ketemunya di satu tempat kerja. Jadi beliau udah kerja dulu di situ, kemudian aku sebagai orang baru mendaftar. Nah, akhirnya disitulah kita kenal. Ternyata ya berteman, namanya satu kantor pasti berteman kan? Nah, dari awalnya dari situ, dari pertemanan. Nah, akhirnya interaksi terus-terusan. Karena kata orang Jawa tuh, witing tresno jalaran saka kulino. Nah, karena setiap hari bertemu, berinteraksi, ngobrol, ngalor ngidul ke sana. Nah, jadinya kok kayaknya bisa nih. Nah, kebetulan orang Jogja nih. Siapa tahu jodoh kan. Ya, akhirnya ya kita deket. Yang deketin pertama kali siapa? Apa ya, dulu itu namanya orang zaman dulu tuh kayak apa sih? Malu apa sih namanya itu? Kucing. Kayak jual mahal lah intinya. Jual mahal. Nah, tahun berapaan tuh kira-kira? 2014. Oh, ketemunya 2014. Iya. Jadi saya lulus SMA 2013, kemudian saya di dunia kerja 2014, pertama ketemu Agustus 2014, pertama ketemunya. Nah, akhirnya udahlah karena sering ngobrol-ngobrol, ada kecocokan. Karena aku udah wah orang Jogja nih lumayan nih gitu. Ya udah akhirnya berjalanlah sampai di 2016 saya memutuskan untuk menikah bersama beliau. Ya, bersama beliau ini. Siapa namanya? Mas Bayu. Mas Bayu. Halo, iya. Mas Bayu. Halo sayang. Saya menikah usia 21 tahun. 21 tahun? Iya. Aku 21 tahun masih belajar. Karena Mbak Ari ini memang suka sekali dengan belajar. Belajar itu banyak cara dan sumbernya. Oh iya gitu. Betul. Tapi menarik juga ya di usia 21 tahun itu sudah memutuskan untuk menikah itu. Itu kan suatu keputusan yang besar juga ya untuk menikah itu kan. Iya, apa yang bikin Mbak Jolie itu bisa yakin untuk mengambil keputusan itu? Nah, kalau ditanya sebenarnya usia 21 tahun itu kayak masih muda banget ya untuk memutuskan untuk menikah. Nah, kenapa saya mau menikah dengan beliau? Karena saya melihat kakak saya, dia itu menikah usia 20 tahun. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Dan bapak saya itu tipe seorang bapak yang nggak mau anaknya itu pacaran. Oh, iya. Gitu loh. Jadi pertama kali saya ngajak pulang Mas Bayu untuk dikenalin ke orang tua, langsung klik gitu ya. Langsung ditanya. Oh, langsung ditanya. Iya, gimana? Gini, siapa? Pakai bahasa Jawa lah intinya. Siapa? Ini siapa? Iya, gitu ya. Terus aku tanya, Mas Bayu dari Jogja. Teman kamu katanya. Gitu doang. Karena malu kan mau jawab. Nah, akhirnya ditanya-tanya. Akhirnya diajak ngobrol sama bapak saya, bilang, kalau memang serius mau sama anak saya, nikahin aja. Bapak nggak suka kalau punya anak tapi dipacarin doang. Nah, katanya kayak gitu. Ya udah, nggak tahu ada angin apa tiba-tiba itu Mas Bayu ngabarin saya, kita nikah tahun ini kan. Ya, itu di tahun itu datang, terus tahun itu juga mengabari kita nikah langsung. Iya. Dan itu dari aku ajak dia pulang ke rumah itu nggak dalam waktu lama. Dia ngabarin aku dan itu lewat dulu tuh masih SMS kali ya. Belum ada WA atau BBM gitu. Bilangnya kita nikah tahun ini. Siang-siang itu aku langsung, ini orang kenapa gitu. Kaget. Iya, kaget karena kita memang belum ada pembicaraan ke sana. Pokoknya kita kenal aja dulu. Masih ngobrol biasa. Iya, gitu setelah diajak pulang ke rumah, kenapa dia tiba-tiba kayak gini? Ternyata dia bilang, kemarin pas aku ke rumah kamu, dibilangin sama bapak kamu begini-begini. Nah, terus akhirnya ya sudah kita nikah yuk. Katanya gitu ya udah. Aku yakin. Ya, yakin karena dulu pertama
kebetulan kita udah sama-sama bekerja dan aku merasa tidak ada halangan dalam ekonomi. Nah, karena merasa nggak ada ketakutan dari segi itu ya. Aku belum memikirkan untuk panjang ke depannya nanti gimana. Cuma yang aku pikirkan, aku saat ini dengan suamiku punya sesuatu pekerjaan yang menjanjikan untuk hidup aku gitu. Makanya ya udah, dia memutuskan untuk bersama aku pun juga ingin bersama dia. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Begitu awal ceritanya. Kenapa memutuskan menikah muda? Karena ya kita udah sama-sama yakin, terus juga orang tua juga memberikan jalan, kalau bisa nggak usah pacaran, langsung nikah aja gitu. Dan yang jelas kita harus udah punya sesuatu, pria itu pasti mengajak menikah karena sudah punya keyakinan, kesiapan diri. Aku punya materi untuk dia, maksudnya jangan hanya menikah itu karena keburu-buru pengen nikah, tapi seorang lelaki juga harus memikirkan, untuk saat ini aku masih punya pekerjaan yang bagus, insya Allah bisa menghidupi dia. Iya betul, karena jangan sampai menyusahkan si pasangannya istrinya, setelah menikah. Ya kan? Gitu. Intinya Mas Bayu itu udah siap secara finansial, secara lahir batinnya tuh udah siap semuanya gitu ya kan. Ketemu Mbak Yuli gitu. Itu awalnya. Terus habis itu setelah menikah berarti pindah ke Jogja. Jadi ceritanya itu setelah menikah, nah ini masalahnya. Seru-seru gimana? Benar, memang ujian pernikahan itu pasti ada. Betul. Nah, ternyata ujian pernikahan kita awal-awal itu ya si ekonomi ini yang tadinya tidak aku dan suamiku pikirkan bakal terjadi atau tidak kita takutkan, ternyata si ekonomi ini menjadi masalah pertama dalam rumah tangga kita. Malah menjadi ujung tombak ujian. Iya, ujian pertama dalam rumah tangga kita. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena setelah setelah 1 tahun pernikahan, kebetulan dulu kita kan punya sebuah usaha bareng bersama ya. Ternyata usaha yang kita rilis itu nggak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Apa? Emang yang diinginkan seperti apa, yang terjadi seperti apa? Nah, setiap orang yang punya usaha pasti menginginkan hal yang usaha kita itu bisa berhasil, punya banyak karyawan, bisa menghasilkan omset yang banyak, dan ternyata itu semua tuh hilang. Kayak Tuhan tuh ngambil semua gitu. Boleh tahu nggak usahanya apa? Dulu kita punya kantor marketing. Oh gitu. Dan karena libur lebaran, dan di saat habis libur lebaran itu semua orang itu hilang. Tapi udah cukup lumayan ya waktu itu ya? Iya. Usaha marketing ya? Iya, itu juga cukup lumayan. Makanya dulu saat mau menikah memutuskan hal tersebut bukan hal yang berat, karena kita merasa ekonomi itu ya nggak akan kita menjadi bisa beban buat itulah. kita. Tapi ternyata ya Tuhan berkata lain. Ini loh Yul, ini loh Bayu, ujian kamu yang pertama. Bener-bener kita nggak punya apa-apa. Hilang semua. Mulai dari nol. Bukan nol Mbak Ari, minus. Bukan nol. Kok bisa? Kalau nol itu kita nggak punya hutang, kita nggak punya uang, kita nggak punya hutang, itu nol. Tapi kalau kita punya hutang, itu minus. Terus apa yang menguatkan kalian berdua? Yang menguatkan aku, kita berdua saling menguatkan. Kita bilang, ini ujian buat kita. Selama ini kita nggak pernah diuji dalam hal ekonomi, tapi ini awal ujian kita. Begitu, akhirnya setelah itu kita pindah ke Jogja. Karena dulu kantor kita posisi masih di Purworejo. Akhirnya kita pindah ke Jogja, dan di situ benar-benar udah kayak hidup kita tuh baru lagi di situ. Mulai benar-benar kehidupan yang baru. Iya, memulai kehidupan yang baru. Sama-sama nggak punya pekerjaan. Sama-sama bingung harus mulai ngapain. Dari mana? Aku harus ngapain nih biar bisa bantu kamu? Aku harus ngapain nih? Dan kebetulan suamiku tuh alhamdulillah dia itu punya, aku bersyukur banget, dia orang yang sangat bertanggung jawab sama aku, sama kehidupan aku. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja kembali di di tempat dulu banget dia bekerja waktu dia lulus sekolah, baru bekerja di sebuah RPA.
rumah pemotongan ayam. Iya, akhirnya dia bekerja lagi di sana. Dan aku posisikan belum bekerja nih. Nah, di situ suamiku bekerja, tapi aku mau bekerja dan aku tuh mohon-mohon, aku izinin dong buat kerja, aku pengen bantuin kamu lagi gitu intinya. Pokoknya aku tuh mohon banget untuk diizinin kerja gitu. Sampai akhirnya karena aku mengeluh, aku tuh bosen di rumah, nggak ada kesibukan. Aku nanti bisa tambah ini kan namanya pikiran. Pasti pikiran kita itu kalau kita di rumah nggak ada kesibukan, apalagi baru sedih, pindah juga, ya kan. Sosialisasi dengan orang baru kan nggak mudah. Nah, akhirnya ya udah, aku cari-cari sebuah pekerjaan dan dulu pertama kali di Jogja itu aku bekerja di sebuah perusahaan sama marketing juga, online store juga. Itu aku jadi CS, customer service. Betul gitu. Apa itu customer service? Customer service itu kalau dalam dunia pemasaran itu namanya CS. Nah, admin lah. Jadi kita menjual produk. Sebuah perusahaan besar online, dalam bidang online itu pasti butuh customer service. Nah, makanya itu aku pertama kali kerja di Jogja itu di dunia per-CS-an. Gitu ceritanya, Mbak. Seru nggak sih jadi customer service? Seru sih, karena kan kita bertemu dengan banyak orang walaupun lewat dunia maya nih, cuma lewat chat aja, tapi kan ketemu dengan berbagai karakter. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba kadang-kadang minta diskonan, minta ongkir. Itu pastilah. Iya, jadi karakter orang itu bisa terbaca dengan kita berkomunikasi walaupun virtual, tapi tetap kita bisa. Iya, lucu ya ternyata. Contohnya gimana? Ya contohnya, Mbak ada diskon enggak? Kalau nggak ada aku nggak jadi beli. Contoh kayak gitu kan, kayak lucu aja gitu. Nah makanya, kadang gitu membuat happy juga ya jadi customer service gitu. Cuma ada yang ya menyebalkan, ada yang menakutkan, ya macam-macam pokoknya. Dan pertama kali aku kerja di customer service, aku tuh suka dengan bidang itu, makanya sampai sekarang passionku tuh di situ. Karena basicnya aku memang orangnya suka ngomong ya. Jadi kelihatan ya. Kelihatan ya. Suka ngomong, pokoknya suka komunikasi aja gitu, ngalir. Nah, sampai sekarang lah. Nah, aku jadi penasaran deh gimana ceritanya itu kan. Mbak itu kan baru nikah awal, lagi happy-happynya, lagi berbunga-bunganya ya kan, pengantin baru kayak gitu. Bulan madu kemana? Aku bulan madunya di Parangtritis. Ya nggak apa-apa, itu keren tahu. Benar nih, Parangtritis ya. Bulan madunya di situ. Nah, kan lagi senang-senangnya itu kan, kemudian punya pekerjaan bareng, bisa kerja bareng, pasti kan kedekatan suami makin dekat banget kan. Bener. Apalagi tuh kan aku melewati momen puasa pertama dengan suami, makan sahur bersama, pokoknya lagi berbunga-bunga lah. Dan di posisi tersebut kan puasa, nah lebaran lah, ketemu keluarga beliau, pokoknya senang gitulah, happy. Nah sampainya setelah lebaran kan, aku mulai bisnisku udah nggak ada hilang. Itu kan langsung boom gitu kan. Setelah itu masih ngerasain senengnya pas setelah lebaran, karena masih kumpul keluarga, sampai akhirnya udah pada pulang semua, langsung hilang. Udah. Gimana Mbak dan suami itu merangkak dan bisa mengembalikan, ayo Juli kita harus bangkit, ayo Mas kita harus bangkit itu. Ya, awalnya itu ya udah, kita kan di rumah, pokoknya semua mulai dari nol. Akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali di pekerjaan dia yang dulu. Nah, sampai akhirnya aku memutuskan untuk bekerja. Kita sama-sama udah, aku izinin aku kerja ya. Yang penting aku bisa bantulah berapapun itu, namanya orang kerja baru pasti kan nggak usah memikirkan gajinya besar dulu kan. Yang penting kita ada penghasilan aja gitulah, ibaratnya untuk makan gitu, ibaratnya gitu. Ya udah gitu, akhirnya izinin ya aku untuk kerja. Oke, tapi dengan satu syarat, kamu nggak boleh kerja yang berat gitu. Dan kayaknya yang kerja nggak berat itu ya bisnis online menurutku, karena secara fisik kita nggak terlalu diforsir, tapi otak kita yang harus bekerja. Nah makanya itu aku memutuskan untuk kayaknya di sini tempat yang cocok buat aku menjadi seorang customer service. Nah disitulah sampai akhirnya
mulai sedikit memperbaiki diri, menyisihkan uang. Karena dulu memperbaiki posisinya diri dalam arti seperti apa? memperbaiki diri itu semakin kita menjadi dewasa. Oh ternyata dulu ibaratnya faktor ekonomi itu bukan hal yang terlalu kita khawatirkan, tapi ternyata pas sekarang kita merasakan sendiri. Ibaratnya dulu belum ngerasain yang namanya nabung kan, nggak ngerti investasi, nggak tahu apa, yang penting ada uang dipakai udah. Nah sampai akhirnya kita udah nggak punya apa-apa dan bener-bener kayak masa sih nggak ada sisa apapun, dan posisi kita juga belum punya rumah gitu loh. Ya udah, sampai akhirnya dulu aku pernah tinggal di rusun. Aku menjual semua perhiasanku untuk masuk ke rusun itu karena posisi kita bener-bener nggak ada gitu loh. Nah sampai akhirnya di situ kita saling nguatin, kita bisa, insya Allah kita bisa melewatin semua ini. Yang penting kita percaya kita punya Tuhan, gitu aja. Kita yang penting tuh mau bergerak, mau bergerak. Nah ikhtiar itu maksudnya mau berusaha gitu, bukan sesuatu yang langsung kok gini amat ya Tuhan ngasih cobaan buat aku tuh masih pengantin baru loh Tuhan, aku tuh pengen bahagia loh, tapi kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Tapi di sisi lain hikmah itu kan banyak, jadi kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ibaratnya dalam kesusahan dan kesedihan seperti itu kita masih punya rasa saling mencintai. Nah apalagi kalau nanti Tuhan menitipkan lebih untuk kita gitu. Iya betul, keren banget. Itu yang aku selalu tanamkan. Di posisi sesedih itu, di posisi sesulit itu, dia masih memikirkan aku. Nah, apalagi nanti kalau kita dititipi yang lebih, gitu sih. Kalau aku sih, ya anggap aja ini uji jackpot pertama dulu, ya kan, betul. Uji coba dulu. Ternyata kita mampu, kita bisa. Pasti Allah juga, Tuhan juga akan memberikannya lebih, gitu ya kan. Lebih baik, insya Allah. Yang penting kita tuh sabar, tetap berdoa, berusaha, jangan pernah langsung mengejudge, kok kayak gini banget sih, nggak adil banget sih, gitu. Itu sih ujian pertama pernikahan aku. Oke, nah kita kembali lagi nih ke customer service, ya kan, boleh. Sesuai passion. Tapi kan yang namanya kerja itu pasti kan ada problem, ada permasalahan, kayak gitu ya kan. Nah Mbak Julie itu tipe orang yang kalau ada permasalahan di pekerjaan, itu menceritakan ke suami nggak sih? Kalau aku dulu awal itu sering cerita. Contoh, aku bercerita, ternyata tuh targetnya tuh banyak banget ya. Kalau sama service itu ada targetnya? Iya, contoh harus menjual berapa, harus dapat omset berapa, kan itu target kan. Sebenarnya itu juga perusahaan itu untuk otak kita tuh bekerja, karena itu juga target itu yang bikin kita berpikir kan, gitu ya. Kalau nggak ada target ya udah sih, nggak ada, santai-santai aja itu, sama kayak hidup kita juga. Iya, makanya hidup juga punya impian, punya target, itu pasti nanti kita bekerja lebih keras, gitu. Nah awal-awal itu aku sering cerita dulu, cuma ternyata respon suami itu kurang bagus terhadap keluh kesah aku dalam dunia kerja ya. Iya, dalam dunia kerja. Contoh, kalau aku bercerita tentang kesedihan dan mengeluh pekerjaanku, jawaban dia tuh selalu sama. Apa? Ya udah, nggak usah kerja aja. Soalnya Mbak Julie juga kan yang minta buat kerja. Aku sendiri yang memohon-mohon, aku pengen kerja, aku di rumah tuh nanti gabut, jenuh. Nah makanya pengen kerja, ternyata diizinin kerja, kenapa kamu ngeluh gitu. Kalau kamu udah konsisten dengan apa yang kamu pilih, kamu harus konsisten juga dengan apa resiko yang kamu hadapi dong, gitu. Tapi emang bisa, maksudnya menceritakan kesedihan kayak gitu itu nggak sama-sama. Terus diendem sendiri dong. Ya, kita kan gitu. Hidup pasti bersosialisasi. Selain punya suami, aku juga punya teman. Nah, punya teman, punya sahabat yang kita memang sering tukar pikiran, sering mencari sebuah solusi dalam masalah. Contoh, punya masalah ini diceritakan terhadap orang yang tepat, insya Allah itu pasti nanti akan menemukan jalan yang tepat. Gitu, jadi berarti ngadunya ke teman bestie. Bestie, jalan-jalan, makan, dah. Sampai pernah gara-gara makanan nih Mbak Ari, aku pernah kena sakit hepatitis. Ya, karena hepatitis itu kan
dari virus kan, virus dari makanan yang nggak bersih atau kurang higienis. Akhirnya aku pernah sakit tuh dan pernah dirawat di rumah sakit sekitar 1 minggu. Gitu, makanya makan juga harus makannya nggak benar itu karena teman. Ya nggak tahu juga nih. Karena aku kan hobi makan nih ya, kadang pingin makan, sering jajan-jajan gitu loh. Nah, mungkin pas kebetulan aku dapat makanan yang nggak bersih, sampai akhirnya membuat itu jadi penyakit buat diri aku gitu. Nah itu selama sakit hepatitis itu siapa orang yang paling menguatkan, Mbak? Yang paling menguatkan pasti keluarga dong. Karena kan mereka yang merawat aku di rumah sakit, nungguin. Apalagi di masa pandemi waktu itu. Terus juga pandemi sakitnya? Iya, aku masuk rumah sakit itu bulan Juli, tanggal 1 Juli. Posisi pandemi corona masih tinggi-tingginya ya waktu itu ya. Benar-benar cari UGD itu sangat susah, kesulitan. Nah akhirnya harus dirawat di rumah sakit yang menunggu itu boleh hanya satu orang, nggak boleh dijenguk, hanya ditunggu oleh 1 orang, jadi bergantian. Dan itu siapa? Suamiku dan mertua aku yang nungguin aku. Kalau malam ibu mertua aku yang nungguin aku, kalau siang suamiku yang nungguin aku. Gitu, makanya untuk makanan juga harus diperhatikan juga, jangan asal makan, yang penting harus benar-benar bersih lah intinya gitu. Gitu sih ceritanya. Oke, jadi Mbak Juli ini selain jadi istri, beliau ini juga punya kesibukan sebagai customer service gitu. Sebagai customer service itu juga mudah-mudah gampang ya? Iya, mudah-mudah gampang karena ada target-target yang harus dicapai. Gitu. Harus ada pencapaiannya juga. Emang target terbesarnya sebagai customer service saat ini itu apa? Kalau target terbesar untuk diriku sekarang itu harus menjalin banyak kemitraan ya, mencari kemitraan yang banyak untuk perusahaan, agar semakin banyak jaringan kita, pendistribusian kita kan juga omset penjualan juga semakin banyak gitu. Kalau untuk target yang sekarang sedang saya hadapi untuk saat ini. Boleh deh diceritain dikit aja. Banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana sih step by step untuk bisa menjalin kerjasama kemitraan itu dengan berbagai lini? Oke, jadi kan seseorang itu percaya dengan produk kita itu kenapa? Karena pertama produk kita itu kan si customer tersebut sudah mengenal produk kita untuk pertama kali. Nah, mungkin yang pertama beliau membeli untuk dikonsumsi sendiri. Oh, ternyata setelah dikonsumsi itu kok nyaman, dikonsumsi beliau, ada khasiatnya. Contoh kayak produk kita dengan susu kambing, etawa itu ternyata dikonsumsi, oh enak nih, nafas saya jadi udah nggak sesek lagi. Nah, kemudian orang itu merekomendasikan kan. Nah, akhirnya terbentuklah dia menjadi jualan. Nah, seseorang berjualan itu, nah makanya dia kan nanti berjualan dari sedikit. Ada yang sampai buka toko juga. Nah, sampai akhirnya penjualan dia semakin banyak begitu. Nah, makanya kita membangun orang seperti ini. Nah, kita cari orang yang cocok dengan produk kita. Berarti Mbak ini dong membangun kedekatan sama konsumen itu. Iya, kemudian memberikan support juga. Support juga. Kita juga bantu konten-konten untuk mereka promosi di sosial media juga. Makanya kita memberikan support yang banyak untuk mereka. Berbicara tentang support nih kan. Aku tahu Mbak Juli ini ada seseorang emang setiap hari itu kalau ketemu beliau ini ya heboh, memberikan semangat ke sesama kayak gitu. Saya memang orangnya heboh. Tapi dalam diri hati Mbak Juli itu kadang sempat merasa kayak sedih, merasa kayak aku tuh sendiri kayak gitu. Pernah nggak merasa di titik seperti itu? Kalau merasa sedih pernah, tapi kalau merasa sendiri itu enggak, karena aku nggak pernah merasakan hidup sendirian itu tuh enggak, karena walaupun sebelum menikah pun aku nggak pernah merasa hidup sendiri, karena aku punya teman yang baik, sahabat yang baik, keluarga yang baik. Walaupun contoh ngekos kan sendiri, fisiknya sendiri, tapi hatiku tuh nggak pernah sendiri. Ya. Mari kita punya Allah ya, kita punya Tuhan. Nah, itu kalau sedih itu sifat manusiawi, pasti pernah merasakan sedih gitu. Bahkan terkadang orang yang terlihat baik-baik saja bisa aja hatinya sedang rapuh ataupun sedang sedih begitu. Oke. Kita tadi udah ngobrol tentang Mbak Juli siapa,
menyangkut sedikit tentang pekerjaan Mbak Yuli. Kita ngulik tentang kehidupan rumah tangga boleh? Boleh sih. Kan biasanya biar kita jadi motivasi Mbak Ali juga kan. Iya kan, maksudnya biasanya kita kan ngobrolnya di balik layar kan ya. Kita sekali-sekali di depan layar lah, siapa tahu ada hikmah yang bisa memotivasi juga gitu. Nah tadi kan menikah di usia muda, sempat diuji dengan hal yang seperti itu tadi gitu kan. Alhamdulillah mulai merangkak lagi, Allah kasih jalan keluar dan sampai bisa sekarang di titik seperti ini. Tapi yang namanya tetap ya kehidupan rumah tangga khususnya nggak luput dari ujian terus. Iya. Walaupun sekecil apapun itu pasti ada gitu ya kan. Nah ada nggak saat ini apa yang namanya kayak ujian yang cukup berat yang dihadapi oleh keluarga kecil dari Mbak Yuli? Kalau dibilang ujian dalam rumah tangga untuk saat ini, semua juga udah pasti tahu, pasti karena keturunan. Nah, kebetulan saya tuh sudah nikah 5 tahun lebih, kemarin bulan September, dan sampai sekarang Tuhan belum mempercayai aku dan suami untuk dihadirkan malaikat kecil itu. Makanya ya banyak orang diuji, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan keluarga besarnya, ada yang diuji dengan anaknya yang mungkin nakal dan lain-lain. Nah kebetulan menurut aku ujianku dalam rumah tangga itu keturunan. Ya ini ujian aku. Tapi ya aku ngelihat sosok Mbak Yuli nih kayak fine aja gitu menghadapi ini. Padahal yang namanya orang berkeluarga, menikah lama ya kan, udah 5 tahun ya. Iya. Pasti kan banyak pertanyaan, loh kamu kok nggak hamil-hamil? Gitu. Kamu nggak mau hamil po? Kamu nggak mau hamil po kayak gitu kan? Ya, banyak kan yang menanyakan seperti itu? Iya. Kadang orang mungkin bertanya hal tersebut itu kayak cuma basa-basi lah, contoh ya, kayak betul, cuma basa-basi di negara membuka pembicaraan. Tapi terkadang mereka itu juga nggak ngerti. Pertanyaan tersebut menyakitkan ya buat orang yang seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang aku baik-baik saja itu, ya aku memang baik-baik saja saat aku bersama kalian, gitu. Tapi saat nanti udah di rumah, gak ada teman ngobrol, itu pasti akan langsung terasa. Apalagi terasa seperti apa? Terasa sedih, seperti yang tadi dibilang, sedih itu kan manusiawi. Sedih, pernah aku merasa menjadi seseorang yang apakah aku nggak seberuntung mereka, apakah aku orang yang termasuk orang yang tidak beruntung gitu. Karena banyak teman-temanku yang menikah baru-baru aja tiba-tiba sudah diberikan. Alhamdulillah, gadis 2 contoh. Kadang mau seneng, aku seneng. Di sisi lain hatiku kayak Tuhan, aku kapan nih gitu. Ya gitulah. Tapi promil, udah pernah promil atau gimana gitu? Ya, dulu awal-awal itu kita pernah sangat menggebu untuk promil, udah kontrol ke SPOG, cek-cek sekian, dan alhamdulillah aku sama suamiku itu baik-baik aja. Semuanya ya? Baik-baik aja. Dan di situ aku mulai percaya memang Tuhan belum mau menitipkan dia untuk kami. Belum saatnya Tuhan menitipkan untuk kita. Karena kita baik-baik aja. Beda dengan seumpama salah satu dari kita ada yang nggak baik-baik saja, pasti kita akan lebih berikhtiarnya lebih untuk menyembuhkan salah satu tersebut. Tapi setelah kita tahu kita semua baik-baik aja, ya memang belum saatnya gitu. Dan sempat stres banget gak sih dengan hal seperti ini? Stres pernah, apalagi pernah dalam momen yang keluargaku, sahabatku sendiri itu hamil berbarengan. Oh ya? Ya. Di situ kayak
gimana ya, aku senang. Ibaratnya aku sama Mbak Yuli, aku hamil, terus ada sahabat kita satu lagi, bestie kita yang satu lagi hamil berbarengan. Ya, berbarengan. Terus ya di dalam hati aku senang, tapi hatiku yang lain itu sedih. Gimana sih ngomongnya ya, makanya ya itulah, makanya terkadang keluargaku kan ada di Purworejo, aku di sini, makanya kadang hatiku tuh bergejolak, aku tuh rindu sama orang tuaku, pingin ketemu. Apa yang bikin Mbak Yuli rindu? Ya kadang kan lama nggak ketemu, aku tuh kadang pingin pulang, cuma kalau dipikir yang lain aku tuh males sedih gitu loh, karena pasti kalau aku pulang ke sana pasti akan ada aja pertanyaan yang membuat menyangkut hal ini. Nah itu namanya pasti mereka akan berbahasa basi lah, atau hanya untuk apalah. Tapi tuh gimana ya, aku rindu sama orang tua, aku pingin pulang, tapi kadang aku tuh nggak bisa. Iya betul. Kadang orang berpikir itu hanya sebatas pertanyaan ya kan, tapi sebenarnya buat kita pribadi itu kayak bahan perbandingan. Iya. Ya nggak sih? Dan kita sebagai perempuan tuh kayak seolah-olah apa-apa dibanding-bandingin terus gitu. Mulai dari kapan nikah, terus kapan diberikan keturunan, kapan nambah lagi, kayak gitu. Nggak akan pernah berhenti pertanyaan itu. Iya. Padahal kita yang menjalani itu udah berusaha untuk menerima keikhlasan dan sabar gitu ya kan. Tapi tetap diusik. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau pas contoh kita hanya sama-sama, maksudnya kita nggak ada hal-hal yang menyinggung tentang ke situ, aku baik-baik aja, aku dan suamiku baik-baik aja. Suami juga maksudnya terus menguatkan dan menenangkan ya? Iya, kan memang belum saatnya, dia bilang kayak gitu. Tapi kalau pas disinggung dengan hal-hal seperti itu, pasti langsung kita kan kayak langsung sedih gitu loh, ya kan, makanya jadi lebih baik kita menghindari hal yang membuat kita sedih. Solusi salah satu caranya untuk biar gak kepikiran itu menghindari. Ya, menghindari, mencari kesibukan. Nah itu kenapa alasannya sampai sekarang saya masih memilih untuk bekerja. Karena kalau saya di rumah pasti nggak akan sekuat ini, karena nggak punya teman untuk ngobrol kan. Pasti nanti akan pikirannya itu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, nggak ada rasa bersyukurnya gitu. Karena dibalik semua cobaan ini, dibalik Tuhan belum ngasih aku kepercayaan, tapi ternyata Tuhan itu mengabulkan banyak doa-doaku yang lain gitu. Kayak doa yang ibaratnya kayak hal kecil aja sampai hal besar itu Tuhan kasih. Kenapa hanya karena kamu belum dikasih keturunan, kamu menghilangkan semua nikmat dari Tuhan yang berikan ke kamu gitu. Keren banget sih gitu. Karena kita ambil positifnya dan bersyukurnya gitu Mbak Ari. Ya kadang kita tuh sibuk memikirkan hal yang belum tercapai kayak gitu-gitu ya kan, padahal banyak banget nikmat-nikmat yang udah diberikan sama Allah ke kita gitu. Itu yang harus aku kalau dengerin itu salah satunya nikmat diberikan suami yang sangat baik. Iya, itu juga itu salah satu nikmat Tuhan yang terbesar sih. Sabar dengan menguatkan dengan ujian-ujian ini ya. Kadang aku pikir maaf ya, contoh kayak aku masih head lagi nih bulan ini gitu. Gak apa-apa, udah. Beliaunya bilang gitu. Gak apa-apa, jangan sedih. Ya. Kalau anak remaja kan dapat head seneng kan. Tentang bulan seneng. Karena udah pasti masih normal nih gitu. Tapi kalau orang yang sudah menunggu keturunan lama dan masih ada tamu bulanan itu pasti udah. Kadang udahlah nangis sendiri aja gitu di kamar mandi. Gitu sih. Tapi ya kembali lagi, jangan pernah merasakan menghilangkan nikmat yang Tuhan berikan hanya karena satu hal yang kamu inginkan belum tercapai. Gitu. Semoga setelah ini ya banyak kan yang nonton nanti, mudah-mudahan nanti banyak juga yang mendoakan gitu. Karena juga gini Mbak Ari, kita juga harus berpikir luas, berpikirnya jangan sempit, jangan hanya melihat
oh teman kita baru nikah udah langsung hamil, oh keluarga kita nikah langsung hamil. Itu kan pikiran kita sempit, hanya lingkungan kita. Tapi kita lihat orang lain di luar sana, dunia ini kan luas. Orang lain di luar sana, itu ada yang sampai 12 tahun, 15 tahun, keturunan. Dia masih menunggu dengan sabar. Kita tuh masih berapa loh gitu. Makanya jangan melihat dunia itu sempit, jangan melihat dunia itu kayak daun kelor. Nah, kita harus melihat luas. Kita harus melihat luas. Di luar sana masih banyak orang yang menunggu keturunan, menunggu anak masih lama, dengan sangat lama. Kita harus lebih sabar, kita harus lebih menerima, sambil menyiapkan diri kita. Iya, dan semoga emang sih waktu kadang tuh emang ini kayak sesuatu hal yang membosankan, menyedihkan gitu. Tapi sebenarnya itu adalah cara Allah juga ya untuk memberikan kita waktu ini tuh untuk mempersiapkan diri kita jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Misalnya ya ini Mbak Yuli mungkin emang masih diberikan waktu sama Allah untuk menyiapkan diri untuk bisa jadi orang tua yang jauh lebih baik kayak gitu. Karena saat kita udah menjadi orang tua itu ada keputusan yang secara sadar, ya kan? Secara sadar. Dan jadi orang tua itu kan amanahnya besar. Bukan hanya sekedar hamil melahirkan, tapi juga harus mendidik dia, menjaga dia, menjamin segala kebutuhan dia. Anak itu kan amanah. Jadi mungkin Allah belum ngasih kesempatan untuk saat ini karena masih ngasih waktu, Yuli, Bayu, ayo perbaiki diri kalian, perbaiki lagi diri kalian, biar kamu tuh nanti kalau aku kasih titipan biar siap. Nah, siap secara finansial, siap secara kehidupan kita, emosional kita, begitu kan. Jadi jangan selalu menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pasangan, jangan menyalahkan keluarga, dan jangan pernah menyalahkan siapapun gitu. Dan pokoknya percaya aja, yang Tuhan berikan ke kita itu adalah yang terbaik, yang harus kita jalankan. Dan lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya ya. Betul sekali begitu. Dan jangan sedih-sedih lagi. Emangnya selalu kalau bestie itu selalu ada aja gitu ya emang ya kalimat-kalimat yang menyenangkan gitu dari Mbak Yuli. Aku juga banyak belajar dari Mbak Ari kok. Apa? Aku nggak ada apa-apanya kok gitu. Ya pokoknya kita selalu berdoa juga buat Mbak Yuli. Untuk semoga semua bunda-bunda di sana yang sedang berjuang juga. Dan kamu merasakan intinya nggak pernah sendirian gitu ya kan? Jangan pernah merasa sendiri. Gitu. Oke, thank you. Udah ngobrol-ngobrol di sini. Udah berapa lama ya kita ngobrol? Udah lama banget nih kayaknya. Iya gitu. Makasih banyak udah mau datang ke studio sederhana kita ini ya. Doain ya semoga studio kita itu makin berkembang. Bisa menghadirkan sosok-sosok mama, sosok-sosok bunda, sosok ibu ataupun keluarga yang bisa berbagi cerita yang menginspirasi buat kita semuanya. Kayak gitu contohnya Mbak Yuli gitu. Karena setiap orang itu pasti mempunyai story of life. Yang bermacam-macam. Semua orang punya cerita. Yang unik. Yang semuanya itu ada hikmahnya. Iya, pasti. Ya kan? Semua gitu. Cerita ada hikmahnya. Ya, betul. Makasih sekali lagi, salam buat Mas Bayu. Siap. Atau mungkin mau salam buat Mas Bayu. Iya, halo. Gitu. Bentar lagi aku pulang. Mudah-mudahan Mas Bayu kapan-kapan maulah diundang ke sini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Oke, thank you sekali lagi. Dan terima kasih buat mama-mama semuanya. Semoga video kita kali ini dapat memberikan hikmah ataupun memberikan insight yang cukup baik, cukup positif seperti itu. Yang positif. Seperti itu. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.